Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersama-sama kembali berbakti. Hari ini kita sampai pada pasal yang ke-13 dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 hingga ke-12, Saudara. Saudara sekalian, kita akan memperhatikan 12 ayat ini dengan perenungan kita bersama. Saya mengambil tema hidup menjadi gereja yang dipanggil untuk menjadi berkat, saudara, dari sebuah contoh gereja yang tercatat dalam kitab kita, yaitu gereja Antiokhia. Nah, saudara sekalian, ini adalah bagian yang kita akan perhatikan, saudara-saudara. Bagian pasal yang ke-13 ini adalah merupakan satu babak baru, merupakan bagian yang baru dari penyebaran pekabaran Injil. Kalau saudara memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil para rasul, dan kita bisa melihat bagaimana karya Roh Kudus, karya Tuhan di tengah umat percaya dalam pekabaran Injil kepada orang-orang Yahudi khususnya. Di pasal yang ke-13 ini adalah peralihan, satu babak baru di mana kita berjumpa dengan gereja, dengan pekabaran Injil, yaitu kepada non-Yahudi. Nah, saudara sekalian, kita melihat Antiokhia. Kalau saudara memperhatikan Antiokhia, saudara, ini adalah mungkin seringkali orang tidak memperhatikan Antiokhia. Yang dimaksudkan di pasal 13 adalah Antiokhia yang di Syria, bukan Antiokhia yang di Pisidia. Dan ini adalah Antiokhia di Syria. Gereja ini sangat berkembang sekali, dan bukan hanya pada waktu abad awal, tapi sampai abad ke-7 pertengahan. Gereja di Antiokhia ini berada, dan ini merupakan gereja yang sangat luar biasa sekali. Dan baru pada abad 7 pertengahan ketika pasukan Islam menghancurkan kota Antiokhia, maka gereja itu ikut tertutup pada saat itu. Dan kalau kita memperhatikan pada bagian Antiokhia ini, saudara, kita melihat bukan saja gereja yang memberikan teladan pelayanan rasul-rasul, tetapi juga sebagai rumah misionaris, yang boleh saya katakan tempat di mana kita memperhatikan gereja berkembang sampai ke seluruh bumi hari ini. Saya yakin ini berkat orang-orang Kristen pada abad-abad itu, bagaimana mereka gigih mengabarkan Injil, saudara. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kembali Antiokhia yang ada di Syria, bukan Antiokhia yang di Pisidia atau di daerah Hierapolis, saudara. Ini adalah catatan yang sangat penting karena gereja ini gereja yang sangat bertumbuh sekali. Boleh dikatakan gereja yang sangat berkembang. Sehingga karena perkembangan gereja Antiokhia ini, maka rasul-rasul di Yerusalem mengambil satu keputusan untuk mengutus, yaitu Barnabas, melayani di Antiokhia. Kita mulai berjumpa nama Barnabas di pasal keempat. Saya sangat mengagumi tokoh yang bernama Barnabas ini. Di balik adanya Rasul Paulus, saudara tidak boleh melupakan ada satu nama, yaitu Barnabas. Saudara memperhatikan, saudara, siapa Barnabas, saudara? Barnabas ketika diutus oleh para rasul untuk menggembalakan, untuk melayani, untuk memimpin gereja di Antiokhia, saudara. Di situ kita melihat bagaimana pelayanan Barnabas, dan mulailah Barnabas menjemput yang namanya seorang Saulus yang baru bertobat. Saulus yang baru bertobat di Tarsus, agar dapat mengikuti pelayanan bersamanya dalam satu tim di Antiokhia, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya pelayanan ini semakin berkembang. Semakin berkembang, orang-orang Kristen di sana disebut dengan akhirnya dikenal adanya istilah Kristen, Kristianos, artinya pengikut-pengikut Kristus. Artinya inilah Kristus kecil. Jadi saudara, istilah Debra Kristen itu dimulai dari jemaat gereja yang ada di Antiokhia ini, saudara. Orang-orang Kristen dikenal dengan orang yang disebut dengan pengikut Kristus. Itulah catatan yang sedang kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Ketika saya merenungkan Kisah Para Rasul 13, ketika saya memikirkan
jemaat Antioquia. Saya bertanya dalam hati saya, apa yang dikatakan orang gereja IPC saat ini? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara? Adakah kita disebut dengan gereja yang kemudian orang bertanya, ya siapakah IPC Renwick itu, saudara? Kalau kita berkata, kita bercerita tentang IPC Renwick, saudara, ceritanya itu apa? Saudara, ketika saya merenungkan, mempersiapkan khotbah ini, jujur saya harus katakan, gereja IPC ini apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah IPC ini adalah yang sedang aktif melayani? Seperti ibu itu, seperti bapak anu? Apakah namanya yang demikian ini disebut-sebut orang? Atau sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita menyebut nama IPC Renwick, ada di sekitar masyarakat ini yang benci dengan kekristenan, dan kebetulan orang yang demikian ada tinggal di dekat IPC Renwick, di sekitar perjalanan ini, yang tidak senang terhadap gereja. Namun dan bahkan saudara dan saya namanya disebut, apakah menjadi kesaksian yang baik atau sebaliknya kesaksian yang buruk, saudara? Saya khawatir kesaksian gereja masa kini menjadi satu tanda tanya, saudara. Saudara-saudara, untuk itu marilah kita melihat gereja Antioquia ini, saudara. Mari kita melihat jemaat di Antioquia ini, saudara-saudara. Saya katakan kita tahu bahwa pasal ini adalah sebagai babak baru tentang berkenaan dengan pekabaran Injil. Berkenaan dengan penginjilan yang ada di perjanjian baru di dalam kitab suci kita, saudara. Mari kita perhatikan, saudara-saudara. Apa yang menjadi karakteristik daripada gereja atau jemaat di Antioquia ini? Saudara, pada waktu kita membaca ayat yang ke-1, waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus, dikatakan. Saudara-saudara, kita memperhatikan, saudara-saudara, di sana ada beberapa nama yang dicantumkan di dalam pasal ke-13 ayat yang pertama ini, saudara. Ada 5 nama yang sangat menarik sekali bagi kita, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa memperhatikan, saudara, yaitu Barnabas. Saudara, siapa Barnabas, saudara? Arti nama Barnabas itu menjadi yang menghangatkan bagi orang yang di sekitarnya, karena dia adalah anak penghiburan. Arti nama Barnabas ada seorang anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, dikatakan di Alkitab. Bahkan dikatakan siapakah Barnabas, saudara? Kalau saudara menjumpai di pasal yang keempat, Barnabas adalah seorang yang sangat dedikatif sekali. Bahkan dikatakan di sana dia menjual ladang miliknya, membawa uangnya, dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, luar biasa sekali, saudara-saudara, mempersembahkan uangnya, ladangnya, seluruhnya, saudara-saudara. Kalau hari ini kita menjumpai orang seperti Barnabas, saudara-saudara, saya yakin kita boleh mengatakan ini orang yang istimewa. Tetapi siapa yang mampu memberikan rumah, ladangnya, seluruhnya kepada Tuhan? Boro-boro memberikan seluruhnya. Kita punya rumah aja masih terkait dengan loan. Ini tidak masuk akal, ini tidak relevan dengan zaman kita, saudara-saudara. Barnabas memberikan keseluruhannya. Dia mempunyai hati kerelaan yang berkorban, bahkan peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita harus melihat, saudara-saudara,
Di dalam pengertian persembahan pemberian itu bukan yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab adalah apa yang diberikan itu, bukan. Tetapi yang ditekankan oleh penulis di sini adalah siapa yang memberikan itu. Siapa yang memberikan, saudara-saudara? Kita melihat dalam kehidupan rohani seorang yang bernama Barnabas itu, kehidupan rohaninya itu saya sebutkan dengan kerohanian yang bermutu, kerohanian yang berkualitas. Kita ingat siapa Barnabas? Saya pernah melayani di Rainwick itu, kami tiap pagi doa di minggu pagi di ruangan yang namanya Jack Watson Room. Saya pernah sekali waktu nanya, kenapa ini diberi nama Jack Watson Room? Gembalanya berkata, mengingatkan seorang yang bernama Jack Watson. Siapa dia? Jadi saya ingat pada gereja yang ada di Jakarta. Saya barusan pulang dan saya dengar satu kesaksian. Tahun 2020 ketika ada COVID melanda, ada gereja kecil di sekitar Jakarta Barat sana. Ada seorang yang memberikan persembahan sekitar 400 juta. Tapi yang istimewa bukan 400 jutanya, siapa yang memberikan. Dia seorang helper, PRT, pembantu rumah tangga, yang hidupnya tidak ada siapa-siapa lagi. Ketika dia meninggal, dia memberikan sebuah surat catatan. Uang ini dan emas ini dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga room itu, ruangan itu diberi nama oleh gereja Katinem Room. Seorang PRT, pembantu rumah tangga. Saya terkesan sekali. Menyentak. Bukan apanya yang diberikan, siapa yang memberikan. Siapa yang mempersembahkan? Barnabas itu orang yang saya sebut yang sangat konsisten. Ketika dia melayani, ketika dia diputus untuk pergi ke Antioquia, yang dia cari siapa? Saulus. Siapa Saulus, saudara? Saulus dikatakan ditakuti oleh para rasul, ditakuti oleh para murid-murid Yesus, karena mereka mengenal siapa Saulus itu. Bukannya dia penganiaya jemaat, tetapi ketika dia bertobat, ketika dia mengalami hidup yang baru, ketika dia mendengar bagaimana kesaksian Injil yang ada dalam diri Saulus, yang kemudian diberi nama Paulus. Saudara-saudara, ketika itu kita memperhatikan bagaimana Barnabas bisa melihat seseorang yang memiliki potensi yang besar untuk masa depan. Saya pikir, saya renungkan, kalau nggak ada Barnabas hari itu, mungkin tidak ada Paulus yang menulis surat 13 surat. Mungkin tidak ada cerita tentang pekabaran Injil, perjalanan pertama, perjalanan kedua, bahkan perjalanan yang ketiga daripada pekabaran Injil para rasul. Saudara, nama Barnabas ini konsisten sekali saya perhatikan. Dari pasal keempat, pasal yang ke-9 sampai pasal ke-11, pasal ke-13 kita memperhatikan, saudara-saudara, bagaimana Barnabas juga pernah mengangkat seorang mahasiswa teologi yang masih muda, yang gak ngerti apa-apa, yang bernama Yohanes Markus, diajak untuk penginjilan. Mungkin orang berkata, lah iya wong keponaannya sendiri. Yohanes Markus itu keponaan daripada Barnabas. Maka saudara-saudara, nanti kalau waktu terjadi konflik itu terjadi di pasal yang ke-15. Pada waktu Paulus menolak Yohanes Markus, kita bisa melihat bagaimana dinamika pelayanan gereja. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi Barnabas itu konsisten sekali. Konsisten di dalam kualitas rohani. Gereja Desa Antioquia ini sangat dipengaruhi seorang kepemimpinan daripada Barnabas. Barnabas bukan terbuka saja kepada rekan-rekan. Dia tidak menjadikan pelayanan itu monopoli mainan sendiri. Dianggap seluruh pelayanan semesta ini adalah berpusat pada dirinya sendiri. Barnabas enggak. Barnabas tahu pelayanan ini adalah dari semua untuk semua.
dari dunia dan diutus kepada dunia. Barnabas mengetahui bagaimana dia dengan konsisten juga menjaga kerohanian, saudara-saudara. Nanti kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, ketiga, bagaimana kualitas daripada kerohanian Barnabas dengan teman-teman. Yang kedua, saya menyebutkan di sini ada nama Simson yang disebut Niger. Saya tidak membahas banyak nama ini, saudara-saudara, tetapi kita memperhatikan bagian ini adalah bagian di mana tim pelayanan dari Antioquia. Ada nama Simeon, ada nama Lukius, orang Kirena, orang Afrika Utara juga. Dan juga ada orang yang keempat yang bernama Menahem. Menahem ini adalah sahabat yang mengenal dekat dengan Herodes. Saudara mengenal Herodes Agung yang mencoba membunuh bayi Yesus. Dan Menahem ini sahabat teman dekat dari anak Herodes Agung, yaitu Herodes Antipas yang membunuh Yohanes Pembaptis. Sehingga Lukas banyak mendapat informasi tentang kerajaan, tentang Herodes itu dari Menahem. Rupanya Menahem dicatat oleh Lukas, dia mengalami perubahan hidup, dia mengalami pembaruan hidup, dia mengalami kehidupan yang baru. Menahem menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pemimpin gereja, pelayan gereja, majelis gereja. Di mana? Di Antioquia. Menahem dicatatkan hidup bagi Kristus, memberitakan Injil. Menarik sekali, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan orang yang saya sebutkan nama yang kelima adalah Saulus. Saulus seorang Farisi yang menganiaya Yesus, tapi justru dia berbalik menjadi pengikut Kristus. Saulus. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, dan bukan hanya Antioquia ini jemaatnya hanya 5 orang, saya yakin mereka berbanyak, berbondong-bondong orang ada di dalam jemaat Antioquia. Karena mereka gereja yang bertumbuh dan berkembang, saudara. Ketika firman Tuhan itu datang dan berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk tugas bagi mereka. Saudara-saudara, yang menarik sekali, saudara-saudara, jemaat daripada Antioquia ini, saudara, mempunyai satu karakter, mempunyai kerohanian yang saya sebutkan di ayat yang kedua ini. Saudara perhatikan ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, ada 2 kata yang digandeng di sana. Roh Kudus itu menggandeng dengan mereka, yaitu yang sedang berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara perhatikan, saudara. Mereka berdoa dan berpuasa. Dan setelah mereka dengar firman Tuhan, ketika mereka mendengar perkataan firman Tuhan, mereka kembali lagi berdoa dan berpuasa. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Saudara, ini yang boleh kita katakan orang-orang yang benar-benar membuka diri dengan Allah, membuka diri dengan Allah di dalam hidupnya, dengan firman-Nya. Dan hidupnya ini sangat intim sekali dengan Tuhan. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang kepada mereka, mereka berdoa dan berpuasa. Dan setelah itu, saudara-saudara, mereka enggak gegabah, mereka enggak terburu-buru, tapi mereka datang kepada Tuhan, dia kusuk lagi, saudara. Berdoa, berpuasa lagi. Untuk apa? Untuk minta konfirmasi, apakah kehendak Tuhan demikian? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka bukan tutup buku langsung dia lakukan, tapi mereka masih mencari kehendak Tuhan untuk menegaskan, untuk memperkonformasikan. Setelah itu baru mereka bertindak. Nah, saudara, indah sekali kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh berpuasa. Artinya yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Antioquia adalah jemaat yang sangat disayang Tuhan. Sangat diperkenan oleh Tuhan.
Saya mengatakan jemaat Antiokhia bukan jemaat yang sempurna, tidak. Karena kita ketemu juga masalah jemaat Antiokhia di pasal 15 nanti. Ketika ada ajaran baru, ketika orang-orang Yahudi mempengaruhi mereka, ketika ada ajaran yang memberikan iming-iming, yang memberikan tawaran-tawaran, mereka terpersona, mereka kembali lagi pada tradisi-tradisi Yahudi, mereka kembali pada adat istiadat, mereka kembali pada hukum Taurat, mereka kembali kepada sesuatu yang boleh dikatakan yang dipegang oleh orang Yahudi, saudara. Berkenaan dengan makanan dan sebagainya, tentang hari-hari dan lainnya, saudara. Jemaat daripada Antiokhia, sehingga pada waktu itu Paulus berkata-kata dengan keras sekali. Kalau sudah mempelajari surat Galatia, di mana Paulus di situ berkata-kata dengan keras dan tegas, termasuk kepada Barnabas. Saudara-saudara, gereja Antiokhia bukan gereja yang sempurna. Tetapi yang menjadi tekanan daripada kitab suci ini adalah, dari surat daripada Kisah Para Rasul ini adalah, jemaat Antiokhia itu bersedia diajar. Siapa kita? Kita juga orang-orang yang penuh dengan kelemahan, bukan? Tapi apakah kita siap diajar, kita siap dididik, kita siap dituntun, kita siap ditegur oleh firman Tuhan? Saudara-saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita memiliki kerohanian yang begitu intim dengan Tuhan? Sebuah pertanyaan, Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Saudara sekalian, jemaat Antiokhia adalah jemaat yang taat. Jemaat Antiokhia adalah jemaat yang taat, saudara-saudara. Kalau kita melihat, saudara-saudara, bagaimana jemaat Antiokhia, saudara-saudara, ketika mereka mendapatkan firman Tuhan, saudara, untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus. Oh, jemaat Antiokhia bisa menolak, saudara. Bisa berkata no. Mereka bisa menolak di sana-sana, saudara. Mereka bisa mengajukan alasan, excuse, saudara. Kenapa? Kenapa harus Barnabas? Kenapa harus Saulus? Saudara, naturnya saja, nature-nya saja, saudara, belum jelas. Barnabas dengan Saulus mau dibawa kemana? Untuk melayani apa? Apa job description-nya? Jemaat Antiokhia bisa berkata demikian, saudara. Bahkan mereka boleh berkata tidak setuju, belum setuju, karena belum tahu dipanggil buat apa, diarahkan buat apa. Saudara-saudara, bukankah kita seringkali demikian cara berpikir kita? Ketika mau melayani untuk apa, kemana? Oh, saudara-saudara, Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan gak tahu kemana dia. Hanya Alkitab firman Tuhan mengatakan, Abraham keluar dari tanah leluhurmu, pergi dari tempat ini. Kemana? Gak tahu. Ini perjalanan iman daripada Abraham itu diperlihatkan dengan kita hari ini, saudara, sesuatu yang masih ngambang, gak tahu kemana. Tapi Tuhan menuntun Abraham, memanggil Abraham sampai menjadi bapa orang beriman, saudara. Saudara sekalian, bukankah jemaat Antiokhia juga bisa berkata, kami sudah ada pendeta, sudah ada pemimpin Barnabas dan Saulus, kami sudah kuat, kami sudah solid, kenapa harus digoyangkan lagi untuk melepaskan mereka pergi? Saudara-saudara, belum lagi pertanyaan berapa anggarannya, berapa budgetnya. Pelayanan misi bukan pelayanan yang murah, saudara-saudara. Mengutus 2 misionaris seperti Barnabas dan Saulus tidak murah, saudara-saudara. Bukankah mereka bisa berkata lebih baik Lukius saja yang junior yang diutus? Lebih baik Menahem saja. Jangan orang yang terbaik seperti itu. Saudara-saudara, tapi jemaat Antiokhia
tidak demikian. Dia rela, bahkan merelakan Barnabas dan Saulus. Bukan hanya merelakan, mereka mendukung di dalam daya, di dalam kekuatan mereka, pikiran mereka, bahkan dana mereka. Saudara perhatikan di beberapa ayat yang kita saksikan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketaatan Jemaat Antiokhia. Selanjutnya saudara, Jemaat Antiokhia yang ketiga, yang terakhir, memiliki ketekunan. Adanya ketekunan ini bisa kita saksikan saudara-saudara, pemimpin sebagai pelayan yang ada di Antiokhia, pelayanan Barnabas, Saulus dan teman-teman ini, mereka bukan lancar. Bukan tidak ada tantangan, bukan jalannya mulus, tidak saudara-saudara. Mereka menghadapi tantangan, bahkan menghadapi oposisi. Menghadapi oposisi. Di dalam pelayanan itu saudara-saudara, Paulus itu seringkali menunjukkan, saudara, ada satu pola. Setiap tantangan, setiap pelayanan ada tantangan. Tantangan ini bisa berupa oposisi, bisa berupa kuasa gelap. Di sini ada kuasa gelap. Ada ahli sihir, ada peramal. Di ayat yang ke-6 kalau saudara memperhatikan di sana, ketika firman Tuhan diberitakan, itu ada yang disebut nabi palsu yang bernama Bar Yesus. Yang bernama Bar Yesus itu yang dikenal dengan Elimas, itu bahasa Yunani. Itu adalah boleh dikatakan saudara-saudara, itu orang yang sangat berpengaruh sekali. Dia seorang ahli sihir, dia peramal, yang main dalam dunia kegelapan. Bahkan dia yang mendampingi seorang gubernur daripada pulau itu. Pulau Pafos itu adalah gubernur. Yang dari Salamis itu adalah yang bernama dengan Sargius, gubernur yang terkenal. Dan saudara tahu di Pafos itu adalah tempatnya sinkritisme, percampuran agama, percampuran kepercayaan ada di sana. Dan Bar Yesus ini, tukang ramal, tukang sihir, selalu mendampingi gubernur itu. Tapi Alkitab mencatat, di tengah-tengah tantangan oposisi yang ada di dalam kehidupan seorang rasul termasuk Barnabas dengan Saulus di sini, mereka menghadapi, justru di situ kita melihat karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kita bisa menyaksikan bagaimana firman Tuhan itu diberitakan sehingga dicatat di sana gubernur ini Sargius akhirnya mendengarkan firman Tuhan, memanggil Barnabas dan Saulus. Mereka melihat semua ini, saudara-saudara, di tengah-tengah tantangan itu ada kesempatan dan mereka di sana menyatakan Injil itu, saudara. Dalam sepanjang sejarah pelayanan Barnabas dan Saulus, dalam sepanjang pelayanan para rasul, walaupun banyak tantangan, tapi mereka terus bertekun. Mereka bertekun dalam iman. Inilah yang mewarnai kehidupan pelayanan Jemaat Antiokhia sampai beberapa abad ke depan. Kemudian Tuhan mengizinkan hal yang lain, di mana akhirnya kota Antiokhia jatuh di bawah pasukan Islam. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat satu sejarah. Tetapi saya yakin catatan benih-benih Injil yang pernah ada di Antiokhia, itulah benih Injil yang sampai sekarang di ujung bumi ini, sampai di tangan saudara dan saya. Ada satu ungkapan yang sangat saya ingat pada waktu saya masih mahasiswa. Seorang misionaris dari Inggris, dia berkata, William Carey, dia berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Saudara, expect great things from God, attempt great things for God. Attempt artinya mengusahakan, mengupayakan. William Carey ingin mengatakan kepada kita juga hari ini, saudara, kita mengupayakan hal yang besar bagi Allah. Soal besar yang besar ini terjadi atau tidak, kita doakan, kita harapkan kepada Tuhan. Biar Tuhan nanti yang nyatakan. Saudara sekalian, William Carey mengatakan hal yang sangat indah bagi kita
Dan ini saya rindu saya bagikan pada saudara sekalian. Expect great things from God. Attempt, upayakan great things for God. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita upayakan yang terbaik. Upayakan sekuat-kuatnya untuk Tuhan. Waktu kita sangat sempit sekali. Sangat sedikit sekali. Ada 3 pelajaran dari Jemaat Antiokhia. Mereka intim dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka peka pimpinan Roh Kudus. Mereka peka suara Roh Kudus. Mereka peka terhadap pimpinan Tuhan. Dan mereka siap untuk taat. Mereka tidak cari alasan atau excuse. Mereka mengambil satu tindakan dengan tidak berdalih. Mereka taat sepenuhnya. Bahkan Tuhan pimpin mereka selangkah demi selangkah. Terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan pesan yang ketiga, marilah kita bertekun dalam iman. Jemaat Antiokhia bertekun berabad-abad kemudian. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh daripada Alkitab, tokoh-tokoh daripada gereja, itu ada di Jemaat Antiokhia. Expect great things from God. Attempt great things for God. Jika kita diajak untuk membangun dan melayani bersama di tengah-tengah gereja Tuhan ini, mari kita responi. Kita doakan gereja ini. Kita doakan jemaat IPC. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari depan. Bahkan ratusan tahun ke depan. Biarlah jemaat IPC Renwick terus menjadi berkat. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama.